Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah membahas tentang eskatologi, hal-hal yang peristiwa akhir zaman itu, mulai dari tengah sampai ke belakang. Jadi pada saat di padang mahsyar ada hisab, ada mizan, lalu kita bahas juga ahlul a'raf, lalu di sana ada sirat, ada haud, ada syafaat. Sudah sampai kemudian terakhir kita bahas tentang surga, neraka, sudah kita juga bahas. Nah, sekarang kita balik ke eskatologi awal, ya, peristiwa-peristiwa akhir zaman di awal. Yang tersisa nanti kita akan bahas tentang rahasia kematian yang didahului dengan masa tua. Walaupun tidak harus tua untuk menjadi mati, di situ nanti ada tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar, sampai proses kebangkitan. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dan selanjutnya insyaallah. Jemaah yang dirahmati Allah, untuk kali ini kita akan bahas, dan ini sudah sering bahasan-bahasan ringan tentang rahasia kematian, tetapi didahului dengan masa tua. Jadi nanti kita akan berbicara tentang masa tua saja. Bagaimana kita bisa damai hati kita di masa tua itu. Karena banyak di antara kita manusia-manusia yang tidak mau damai dengan masa tua itu. Artinya menolak, tidak mau dikatakan tua gitu kan, tetap mau muda saja. Oleh karena itu kita akan bahas di eskatologi awal itu tentang kematian, tetapi saat ini kita akan bahas tentang masalah bagaimana kita di posisi tua. Jemaah yang dirahmati Allah, Ibnul Jauzi itu di kitab beliau Tanbihun Naim Al-Gumur ala Mawasimil Umur, beliau menyebutkan bahwa manusia itu tahapannya ada 5 kalau dilihat dari umur, ya. Walaupun penahapan umur ini macam-macam, di orang dari ini ke ini apa. Tetapi kita ambil misalnya apa pendapat dari Ibnul Jauzi ketika beliau berpendapat tentang pembagian tahapan umur manusia. Pertama adalah masa umur awal sampai balik. Itu oleh beliau ditulis paling tidak kurang lebih 15 tahun. Jadi mulai dari masa melahirkan, kelahiran sampai umur 15 tahun. Itu masa balik. Yang kedua, beliau antara umur 15 tahun sampai umur 35 tahun itu disebut sebagai asy-syabab, sudah muda. Jadi umur 15 sampai 35 adalah masa muda. Lalu beliau sebutkan antara umur 35 sampai 50 itu, sampai 50, jadi sabab itu disebut dengan kuhula, masa dewasa. Jadi bapak-bapak yang umur 35 sampai 50 itu adalah masa dewasa. Dan kemudian berikutnya adalah umur 50 sampai 70 tahun itu disebut orang yang sudah tua atau syekh. Jadi sebutan syekh itu ada 2. Orang yang karena ilmunya lebih dalam dari dia,
lebih berilmu walaupun dia lebih muda disebut dengan syekh juga. Tapi kalau juga ada disebut syekh itu kalau umurnya lebih tua atau umurnya sudah di atas antara 50 sampai 70 tahun. Jadi kalau berdasarkan umur, maka hari ini saat ini saya berhadapan dengan banyak masyayikh ya. Masyayikh. Jadi habaib masyayikh. Jadi bapak-bapak ini yang sudah di atas antara 50 sampai 70 itu sudah syekh semua ini. Jadi kalau sudah kira-kira temu sama sepuhnya, mari syekh gitu. Anda usah nunggu syekh lagi. Itu dari sisi umur gitu ya. Dari sisi ilmu juga boleh ya. Jadi kalau ada orang bilang para masyayikh, ya betul ya kalau sudah di hadapan para yang sepuh. Dan pada saat usia yang terakhir yang kelima itu di atas 70 tahun. Jadi usia renta itu sudah disebut dengan ardalil umur ya. Jemaah yang dirahmati Allah, sekedar mengingatkan buat kita karena kita sedang sharing bicara tentang masa tua itu. Kita ingat belajar bagaimana Nabi Zakaria di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 4 itu, beliau kemudian digambarkan di dalam Al-Quran bermohon kepada Allah. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syakiyya wa inni hiftul mawaliya min warai. Jadi ada gambaran tentang Nabi Zakaria kalau berbicara tentang masa tua ini. Di dalam Quran surat Maryam ayat 4 disebutkan Nabi Zakaria itu bermohon kepada Allah, ya Rabb, tulang-tulangku telah melemah dan rambutku sudah ditumbuhi uban. Namun begitu aku tidak pernah kecewa untuk selalu berdoa kepada Engkau, karena aku khawatir terhadap generasi penerusku. Jadi digambarkan dalam ayat ini paling tidak ciri-ciri orang yang sudah tua itu adalah tulangnya sudah lemah, tidak sekuat dulu. Lalu kemudian biasanya ditumbuhi dengan uban. Ditumbuhi dengan uban. Tetapi yang menarik di situ disebutkan walaupun sudah tua gini tidak pernah kemudian berhenti untuk berdoa. Ini juga menjadi dalil ada orang-orang yang kemudian tidak usah berdoa sama Allah, Allah itu pasti ngasih kok, malu kita berdoa. Bukan begitu cara penempatannya. Jadi itu digambarkan seorang yang meminta kepada Allah itu Allah senang, Allah akan beri itu. Beda dengan kita, kalau kita diminta-mintai kita kemudian tidak suka gitu. Tetapi Allah senang kemudian kalau kemudian selalu ada doa-doa, tidak pernah bosan untuk berdoa kepada Allah walaupun setua itu. Jadi ayat ini pernah juga dijadikan dalil ya oleh seseorang itu merubah inspirasi dirinya. Ada orang yang sudah merasa baik menjadi orang baik 4 tahun dia 4 tahun menjadi orang baik, pokoknya merasa sudah berubah 4 tahun. Tapi suatu saat dia berdoa kepada Allah tidak dikabul-kabulkan terus dia mengatakan, apa bedanya saya dulu dengan sekarang, katanya dia. Apa bedanya dulu saya dengan sekarang? Tidak ada perubahan. Percuma saja saya jadi orang baik selama 4 tahun ini. Gitu. Tapi kemudian setelah baca Quran surat Maryam ini, di awal-awal ini, yang bercerita tentang Nabi Zakaria yang tidak pernah bosan berdoa kepada Allah itu untuk memiliki keturunan itu selama 60 tahun dia berdoa. Lalu kemudian dia terpikir, ya Allah, ini Nabi Zakaria, kekasihmu, seorang nabi, dan merasa tidak bosan sudah 60 tahun memohon dan berdoa kepadamu. Saya ini baru merasa menjadi orang baik 4 tahun saja akhir-akhir ini, lalu kemudian ketika meminta kepadamu tidak dikabulkan seolah-olah, lalu kemudian akan menganggap tidak ada gunanya jadi orang baik. Nabi Zakaria seorang nabi menyatakan, kekasih engkau menyatakan bahwa tidak akan pernah bosan untuk berdoa kepada engkau. Aku ini siapa gitu kan. Inilah yang membuat sebuah inspirasi bahwa menjadi orang baik itu tidak harus di waktu-waktu atau kemudian ada batasan. Selama kita masih hidup, teruskan aja menjadi orang baik dan jangan pernah bosan untuk
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ciri utama itu paling tidak adalah adanya uban. Bahkan Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kemudian juga beruban gara-gara turun beberapa surat itu, disebutkan surat Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba dan At-Takwir. Surat-surat itulah yang membuat kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi beruban. Jadi kalau orang mikir sesuatu itu bisa cepat beruban juga. Tetapi penting untuk kita sama pahami bahwa uban itu mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah tua, sudah dekat dengan ajal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fi man tadakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir." Dan apakah kami tidak panjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan, an-nadhir, maka rasakanlah azab kamu, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Nah, itu Quran surat Fatir ayat 37. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa di tafsir beliau bahwa para ulama tafsir seperti Ibnu Abbas, Qatadah, kemudian Ikrimah itu menyebut an-nadhir itu adalah pemberi peringatan, itu adalah munculnya uban. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa uban itu adalah cahaya bagi orang beriman. Annahu nurul mu'min, ya. La tantifu asy-syaiba ma min muslim yasibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Jangan kamu cabut uban itu. Tidaklah seorang muslim yang memiliki sehelai uban, melainkan uban itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi menjadi cahaya, Pak. Dalam riwayat lain itu uban itu menjadi kebaikan-kebaikan, ya. Sehingga kemudian itu pertanda bahwa kita sudah jadi syekh gitu. Sudah jadi syekh, sudah tua. Dan tanda mengagungkan Allah, selalu saya sebutkan hadis ini adalah diantaranya adalah memuliakan orang tua. Jadi orang tua itu dimuliakan oleh Allah. Inna min ijlalillah ikrami dzis syaibah al muslim. Jadi tanda kita mengagungkan Allah itu adalah menghormati orang yang tua itu, artinya sudah punya uban itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut juga kebanggaan buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah di atas 50 tahun itu bangga. Kenapa? Karena disebut sebagai sebaik-baik orang. Jadi kalau ditanya, Rasulullah pernah ditanya, ayyun nas khair, manusia mana yang paling baik itu, lalu disebutkan adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya lalu kemudian dia baik amalnya. Jadi berbanggalah, bapak-bapak dimuliakan, ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, ya. Salah satu kelebihan orang tua atau menjadi orang tua itu dalam Islam adalah kebaikannya itu dicatat, tetapi keburukannya yang dilakukan di luar kontrol kesadaran dirinya karena sudah faktor U itu, faktor usia atau umur itu dimaafkan. Jadi kalau lupaan, tiba-tiba kentut tanpa sengaja gitu kan, karena sudah umur gitu kan, itu dimaafkan. Dan inilah salah satu cara Allah memuliakan dan mengasihi orang-orang yang sudah tua, yang telah menghabiskan waktunya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat dari Anas bin Malik itu agak detail. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza balagal khamsina haffafallahu min hisabihi. Fa idza balaga sittina razaqahullah al-inaba ilaihi bima yuhib. Fa idza balagat sab'ina ahabbahu ahlus sama. Fa idza balagat samanina kataballahu lahu hasanatihi wa tajawaz an sayyiatihi. Fa idza balagat tis'ina ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar wa safa'ahu fi ahli baitihi."
wa kana asiru fi ardihi fa idza balaga ardalil umur likay la ya'lam ba'da ilmin syai'a kataballahu lahu misla ma kana ya'malu fi sihhatihi minal khair fa idza amila sayyi'atan lam tuktabu alaihi. Seorang hamba muslim yang taat kepada Allah, bila usianya sudah 50 tahun, Allah akan meringankan hisabnya. Bila seorang hamba muslim yang taat itu sudah umurnya 60 tahun, Allah akan menganugerahnya kemampuan bertaubat kepadanya. Bila usianya sampai 70 tahun, para penduduk langit akan mencintainya. Bayangkan kalau sudah penduduk langit itu mencintai. Jadi berbahagia kalau umurnya panjang itu. Bila usianya mencapai 80 tahun, Allah akan menetapkan amal kebaikannya dan menghapus amal keburukannya. Dalam catatan dia adalah muslim yang taat. Dan bila usianya mencapai 90 tahun, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang belakangan. Allah juga akan memberikan kepada dia pertolongan kepada anggota keluarganya, serta Allah akan mencatatnya sebagai tawanan Allah di bumi. Apabila dia sampai renta, sudah tua, di atas 80 tahun, maka dia tidak mengetahui perbuatannya itu yang dilakukan karena sudah pikun, maka Allah akan mencatat pahala baginya seperti dia dalam keadaan sehat selama dia dalam keadaan sebagai muslim yang taat. Jika dia melakukan kesalahan maka tidak dicatat baginya, artinya dimafu. Nah, ini penting ya. Ternyata di Al-Asmu itu bercerita suatu hari beliau itu bertemu dengan Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ini kemudian masuk masjid, lalu kemudian melihat orang yang sudah renta tadi, sudah agak sepuh banget. Lalu kemudian ditanya, "Bapak mau merasa lebih baik mati atau masih pingin seperti sekarang ini?" Karena sudah tua renta itu, ke masjid, pinginnya mati atau seperti sekarang ini masih. Lalu kemudian orang ini menjawab, "Tidak, aku pingin seperti sekarang ini. Karena masa mudaku dengan banyak dosa-dosaku sudah berlalu. Sekarang aku berada di masa tua ini dan aku merasakan banyak kebaikan." Seperti yang saya sebutkan pada waktu yang lalu, dia kemudian menyatakan suasana seperti sekarang ini, walaupun modelnya begini, tak sasoke itu, tidak segagah masa muda itu. Dia menyatakan, saya senang suasana seperti sekarang. Kenapa? Karena pada saat mau berdiri saja selalu mengucapkan bismillah. Bisa duduk saja itu sudah bilang alhamdulillah. Dan itu tidak pernah dilakukan pada waktu masa muda. Waktu masa mudanya mana ada orang-orang berdiri bismillah, duduk alhamdulillah, itu jarang itu. Tapi kalau lihat orang-orang tua mau berdiri saja itu baca bismillah itu, karena susah, mau berdiri saja sudah susah itu. Nanti kalau bisa duduk bilang alhamdulillah. Itu suasana yang kemudian menjadi angan-angan dia itu baik. Sehingga Ali bin Abi Thalib pun kemudian berangan itu tidak mati di usia muda sebelum merasakan masa tua. Kenapa? Beliau menyatakan yasurruni an mittu tifla wa anni lam akbaru fa'arifu rabbi. Aku berharap tidak dimatikan saat usia muda karena aku ingin tua. Karena dengan tua itu aku bisa mengenal Rabb jauh lebih dekat. Nah, jadi dengan masa tua itu akan lebih kenal kepada Allah itu lebih dekat lagi. Tidak mau mati di usia tua itu angan ya. Karena umur itu juga takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, ada juga hadis yang masyhur ya. Hadis yang masyhur ini biasanya disampaikan pada waktu puasa. Hadis yang sudah kita kenal. Ada orang yang umurnya lebih panjang, ternyata dia mengalahkan derajat pahala orang yang mati syahid sampai, karena umurnya panjang. Jadi riwayat dari Talha bin Ubaidillah ini
dijadikan dasar ketika ada dua orang datang kepada Rasulullah, semangat dia masuk Islam dan mereka ingin berjihad, dua-duanya berjihad. Nah, dalam cerita itu disebutkan bahwa dari dua orang ini salah satunya kemudian mati, meninggal syahid ketika peperangan itu. Yang satunya tidak. Nah, yang satunya ini kemudian meninggal 1 tahun berikutnya. 1 tahun berikutnya, dan itu pun meninggal tidak dalam peperangan tapi di atas ranjang, di atas ranjang. Nah, di mimpinya Talha bin Ubaidillah ini, ya, di mimpi beliau itu ternyata ketika ketemu di surga itu, ternyata Allah menyuruh orang yang mati belakangan ini masuk ke surga lebih awal, baru kemudian yang mati syahid, ya. Lalu kemudian ada pikiran yang tidak enak, kok yang mati belakangan itu padahal matinya tidak dalam peperangan kok disuruh masuk surga lebih awal gitu. Pikirnya kan yang mati syahid itu duluan, karena itu adalah pahala terbesar. Ternyata ketika ditanyakan kepada beberapa orang juga sama juga pikirannya. Akhirnya tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah diaduin pertanyaan tentang itu, kenapa yang belakangan mati lebih belakangan itu kemudian lebih awal masuk surga, Rasulullah menyatakan, alaisa qad makasa hada ba'dahu sana, bukankah orang ini hidup setahun setelah orang yang mati syahid? Iya, katanya. Lalu kemudian beliau bersabda, wa adraka Ramadan fasama wa shalla kada wa kada min sajdatin fis sana, bukankah orang ini kemudian bertemu dengan bulan Ramadan lalu berpuasa, dia juga sholat, lalu melakukan beberapa sujud, artinya dia melakukan banyak amal-amal ibadah kepada Allah? Mereka jawab iya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh jauh perbedaan antara orang ini dengan orang yang mati syahid itu seperti langit dan bumi. Artinya umur panjang itu juga begitu sangat bagus menjadi amal-amal yang utama ketika kita menjadi orang yang taat, karena umur yang panjang bisa mengalahkan mati syahid itu. Ini yang biasanya dijadikan dalil pada saat memasuki bulan Ramadan diantaranya, karena kalau ketemu bulan Ramadan itu kan amalannya berlipat-lipat, sehingga kemudian dengan umur yang panjang belakangan matinya itu dijadikan ketaatan pada dia. Itu namanya keberkahan waktu atau keberkahan umur. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemuliaan, keutamaan pada muslim yang taat, yang sudah tua itu. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala malu menolak permintaannya. Ini kan luar biasa, Pak. Allah malu tidak memberi apa yang diminta oleh orang yang sudah beruban. Ini kemuliaan. Innallaha azza wa jalla la yastahi min disaibah al-muslim idza kana musaddada luzuman lis-sunnah ayyas'alallah fala yu'ti. Sungguh Allah azza wa jalla itu malu kepada seorang muslim yang beruban, yang ia hidup benar dan melazimi sunnah, jika dia meminta kepada Allah dia tidak memberinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi mulia sekali kalau orang-orang beruban minta kepada Allah. Allah malu untuk tidak memberi, ya. Dan memang orang tua muslim itu adalah pemilik doa yang makbul. Al-Quran menceritakan kekuatan doa orang tua yang soleh untuk anak-anaknya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Ketika saudara-saudara Yusuf itu meminta ayahnya agar mereka dimaafkan, Nabi Yakub kemudian menyatakan, qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu wal ghafurur rahim. Saya akan mintakan ampun kalian kepada Rabbku, sungguh dia maha pengampun dan maha penyayang. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu ketika memberikan tafsiran kepada saufa astaghfiru lakum, nanti aku akan doakan kalian. Jadi ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu merasa bersalah sudah terakhir itu,
lalu minta kepada bapaknya Nabi Yakub, mintakan ampun kami gitu. Lalu kemudian Nabi Yakub menyatakan, iya nanti akan aku mintakan ampun. Iya nanti akan aku mintakan ampun. Jadi ini doanya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu sudah sepuh, sudah tua, makbul, tapi ditunda doanya. Kapan itu dilaksanakan? Pada waktu sahar di hari Jumat. Jadi nanti saya akan mintakan kepada Tuhan untuk mengampuni kalian. Jadi ini ketemunya baik. Orang tua yang soleh itu, yang sudah sepuh beruban itu, dia taat kepada Allah baik, doanya makbul, lalu di waktu yang mustajabah. Ditunda, nanti akan saya mintakan ampun kepada Allah. Kapan itu dilakukan? Dilakukan oleh Nabi Yakub pada waktu sahar. Waktu sahar itu ada pada waktu sahur, makan sahur. Jadi waktunya namanya sahar. Makanan yang dimakan waktu sahar itu adalah sahur. Nah, jadi di waktu sahar beristighfar. Dan di dalam Al-Quran disebutkan adalah orang-orang yang memintakan ampun di waktu sahar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Nah, wal mustaghfirina bil ashar. Jadi minta istighfar itu, minta ampunan kepada Allah ditunda sampai di waktu sahar. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Yakub, memintakan ampun kepada Allah atas kesalahan anak-anaknya, saudara-saudaranya Yusuf itu. Ibnu Mas'ud pernah juga melakukan itu saat kemudian Umar bin Khattab jalan sebagai khalifah. Kira-kira waktu sahar itu kok ada orang nangis gitu kan, nangis minta ampun, istighfar itu. Siapa? Setelah didekati kemudian ternyata adalah Ibnu Mas'ud. Paginya ditanya oleh Umar, kenapa kamu nangis-nangis di waktu sahar itu, istighfar kepada Allah? Lalu kemudian Ibnu Mas'ud menyatakan, aku meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu nunda doanya. Doa itu kapan saja, tetapi nunda doanya nunggu waktu yang mustajabah. Dan itu dilakukan Nabi Yakub di waktu sahar, di waktu tengah malam, waktu sahur itu Pak. Rata-rata kalau pakai jam sekarang itu antara jam 3 ke jam 4 itu. Jadi bapak-bapak kalau mau doakan anak-anak, doakan anak-anaknya, doakan sesuatu, apalagi sudah sepuh, sudah beruban, itu makbul sekali. Apalagi ketemu di waktu yang mustajabah, yang seperti yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Maka tentu kemuliaan dan keutamaan yang diberikan Allah kepada orang yang sudah sepuh dan sudah tua ini harus dijaga. Salah satu nasihat dari Rasulullah SAW, terutama untuk yang sudah tua, la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Jangan pernah lisanmu sedikit pun tidak berzikir kepada Allah. Ini nasihat untuk menjaga kemuliaan sebagai orang tua adalah selalulah jangan pernah kemudian tidak berzikir kepada Allah. Zikir. Jadi yang sudah di atas 50 itu zikir. Bukan berarti di bawah 50 itu tidak berzikir, bukan. Tetapi untuk yang sudah di atas 50, kerjaannya adalah zikir kepada Allah. Itu kesenangan yang luar biasa ya. Dan yang kedua adalah jadikan malam itu sebagai ghanimah. Ya, ghanimah itu harta rampasan perang. Jadi buat orang yang sudah tua itu ya, sama seperti kemudian yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, falikul isbah wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika takdirul azizil alim. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk waktu yang tenang atau istirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran surat Al-An'am 96. Setelah membaca ayat ini, Suhaib Ar-Rumi itu berkata begini. Istrinya Suhaib Ar-Rumi itu berkata begini. Inna Suhaiba idza dzakara al-jannah tala syauquhu wa idza dzakara an-nar tara naumuhu. Sungguh Allah menjadikan malam itu sebagai waktu yang tenang dan untuk istirahat, tetapi tidak bagi Suhaib. Suhaib itu karena sudah tua, sudah sepuh. Suhaib itu jika ingat surga
Dia begitu sangat rindu, semakin menggebu-gebu, dan saat dia teringat neraka dia kemudian tidak bisa tertidur. Nah, itu luar biasa Bapak. Jadi waktu malam itu untuk orang yang sudah tua, orang yang di atas 50 itu sebenarnya adalah waktu umpamanya perang itu ghanimah itu Pak, harta rampasan perang. Itu dapat bonus sebenarnya. Jadi di saat waktu tenang untuk istirahat itu bagi orang tua ini kemudian dilakukan banyak zikir, qiyamul lail, lalu kemudian baca Quran dan sebagainya. Ini karena ghanimah, itu harta rampasan perang ya, seperti itu. Nah, jangan sia-siakan waktu malam itu untuk orang yang sudah tua itu, karena itu adalah ghanimah ya. Maka di masa tua jangan lagi bermaksiat dan bergaya seperti anak-anak muda. Riwayat Abu Hurairah, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim, syaikhun zanin wa malikun kadzab wa aidun mustakbir. 3 golongan yang nanti tidak diajak Allah berbicara pada hari kiamat, Allah tidak memandang dia dan tidak membersihkan dia, serta mendapatkan siksa yang pedih. Siapa itu? Orang tua yang berzina, penguasa, pendusta, dan orang miskin yang sombong. Jadi diantaranya itu adalah jangan bermaksiat kalau sudah tua itu. Saat ditanya siapa manusia yang paling buruk, ayyun nas syarrun, qala man tala umruhu wa sa'a amalu. Siapa orang-orang yang paling jelek itu, paling buruk itu ya Rasulullah? Orang yang umurnya panjang tapi kelakuannya jelek. Itu orang yang paling buruk. Di dalam hadis juga disebutkan, khairu sababikum man tasabbaha bikuhulikum wa syarru kuhulikum man tasabbaha bisababikum. Sebaik-baik anak muda adalah tingkah polanya itu sama seperti orang tua. Tetapi sejelek-jelek orang tua adalah tingkah polanya sama seperti anak muda. Ya, bahasanya kalau sekarang itu engak-engak gitu kan. Boleh semangat muda itu tetap harus itu. Tetapi yang dimaksud adalah pola tingkahnya, kelakuannya. Engak-engak itu biasanya dia engak-engak sudah ada uban, ambu gitu kan, bahasanya seperti itu. Nah, yang harus dilakukan sebenarnya adalah sama seperti yang dilakukan oleh Abu Shuraih itu. Abu Shuraih itu punya kekhawatiran luar biasa karena dia sudah umurnya di atas 60 tahun. Abu Shuraih itu kemudian ketika suatu saat bepergian lalu istirahat. Ketika istirahat itu lalu kemudian dia menundukkan lalu tiba-tiba nangis Abu Shuraih itu. Lalu ditanya oleh yang menemani dia dalam perjalanan, "Kenapa engkau menangis?" Lalu dia menyatakan, "Tafakkartu fi dhihabi umri wa qillati amali wa iqtirabi ajali." Aku itu merenung tentang umurku yang sudah semakin berkurang, amalku yang sedikit, dan ajalku yang sudah semakin dekat. Jadi 3 kekhawatiran itu. Jadi di usia-usia di atas 50, 60, 70 tahun itu mikirnya tentang itu aja. 3 kecemasan itu. Umur yang semakin berkurang, amalnya masih sedikit, lalu kemudian ajal itu sudah semakin dekat ya. Dan seyogyanya menjadi orang tua itu semakin arif, semakin bijak, semakin bisa memberikan keteladanan. Maka pernah saya sampaikan juga di Rasulullah bahwa tanda orang yang akan husnul khatimah itu adalah Allah akan mempermanis hidupnya. Mempermanis hidupnya itu adalah di usia-usia akhir itu semakin disenangi oleh keluarganya, bahkan tetangga-tetangganya juga semakin senang. Tapi ciri-ciri yang tidak baik adalah semakin tua semakin tidak disenangi keluarganya, bahkan orang-orang semakin tidak senang karena kita tidak menjaga. Justru seharusnya semakin tua semakin arif, semakin bijak. Ali bin Abi Thalib saja kan mau pingin tua, karena kalau tua itu semakin bijak, semakin arif, semakin tidak rakus, semakin ingat kepada Allah.
tidak sebaliknya gitu. Jadi jangan sampai bertambah liar, atau ada istilah yang kita kenal tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi, maksudnya dalam konteks ketidakbaikan. Nah, Abu Hazim itu menasihati anaknya begini, ya bunayya la taqdi biman la yakhafullah bidhahril ghaib wala yaqifu anil aib wala yuslihu inda syayb. Wahai anakku, jangan engkau ikuti orang yang tidak pernah takut kepada Allah di saat sendiri. Jangan kamu ikuti kalau dia suka bermaksiat sendiri, kalau di orang banyak dia bagus gitu ya. Tapi kalau dia sendirian banyak bermaksiat pada Allah, jangan kamu ikuti orang model begitu. Dan jangan kamu ikuti orang yang tidak pernah berhenti mencela. Kelakuannya, kerjaannya mencela saja, merendahkan saja. Sudah tua terus mencela orang, merendahkan orang kerjaannya. Padahal tadi disebutkan jaga kemuliaan dengan lisan itu zikir, banyak zikir. Tapi kerjaannya semakin tua semakin merendahkan, mencela, itu saja pekerjaan. Naudzubillah. Jangan ikuti orang tua seperti itu. Dan jangan kamu ikuti orang yang tidak menjadi baik ketika dia sudah beruban. Dan sebenarnya jamaah yang dirahmati Allah, puncak kematangan seorang muslim itu adalah saat memasuki usia 40 tahun. Ini adalah momentum yang mulai melipat kasur gitu ya, istilahnya seperti itu. Syekh Asy-Sya'rani itu dalam kitab Bahrul Maurud itu menulis bahwa telah diambil perjanjian dari kita, apabila umur telah mencapai 40 tahun itu hendaklah setiap orang dari kita itu melipat kasur, selalu ingat kepada Allah bahwa kita sebentar lagi akan berjumpa dengan akhirat, tidak lagi merasa tenang dan nyaman. Al-Quran memang memberikan penekanan itu pada usia 40 tahun, disebutkan khusus itu dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha ashudda wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Apabila telah dewasa dan usianya sampai 40 tahun, dia berdoa, ya Rabb, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat kepada engkau yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang engkau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dan memberi kebaikan kepada anak-anakku. Sungguh aku bertobat dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berpasrah diri. Jadi kalau sudah umur 40 itu disebutkan memang sudah. Jadi bapak-bapak ini kan rata-rata sudah di atas 40. Maka sejak usia 40 tahun itu puncaknya kita sudah harus mendekat kepada Allah. Disebutkan khusus begitu oleh sebagian ahli tafsir menyatakan kenapa disebutkan khusus umur 40 tahun secara tersendiri itu karena itu adalah puncak kehidupan yang baik dari sisi fisik, emosional, mental, spiritual kita itu sudah puncaknya di umur 40 tahun. Maka Rasulullah pun diutus menjadi seorang nabi dan rasul itu pada usia 40 tahun. Itu sudah matang-matangnya. Jadi kalau sudah umur 40 tahun itu memang sudah harus dekat kepada Allah ya. Jadi yang dikerjakan cuma 5 itu menurut Quran surat Al-Ahqaf. Kalau sudah sepuh, sudah tua, yang dikerjakan apa? Banyak bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, banyak-banyak beramal soleh. Yang ketiga, banyak mendoakan anak cucunya. Jangan kemudian bapaknya yang bergaya, anaknya tidak dipikirin, cucunya dipikirin. Jadi umur-umur seperti kita ini sudah banyak-banyak mendoakan anak-anak dan cucu-cucu kita. Yang keempat, banyak-banyak bertaubat. Yang kelima, banyak-banyak berpasrah diri kepada Allah. Itu 5 yang disebutkan dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah, Dr. Ibrahim An-Nu'aim itu dalam kitab
kaifa tutilu umraka al-intijat, bagaimana memanjangkan umur agar produktif itu, beliau sebutkan memang di situ. Ya paling tidak sebenarnya kita ini umur produktifnya cuma, kalau misalnya diberikan Allah jatah 60 tahun, produktifnya kita itu cuma 20 tahun, sepertiganya saja. Dan itu sudah sering kita dengar itu ya. Jadi kalau waktu tidur kita satu hari 8 jam, berarti sepertiga waktu hidup kita adalah untuk tidur. Kalau kita dikasih jatah Allah hidup umurnya 60 tahun, berarti kalau tidur itu 8 jam, berarti sepertiga. Berarti kita tidur di usia 60 tahun itu, diberi jatah 60 tahun, kita untuk tidur saja 20 tahun. Nanti dikurangi masa balik 15 tahun. Belum lagi dikurangi waktu makan. Itu sekitar 3 tahun. Belum lagi dikurangi waktu masuk kamar mandi. BAB, pipis dan sebagainya itu. Kurang lebih itu 2 tahun. Jadi habis 20 tahun. Tersisa cuma 20 tahun. Itu kalau kita diberi jatah umur oleh Allah 60 tahun. Jadi yang produktif itu cuma 20 tahun. Itu pun kalau diterima amalnya oleh Allah. Sehingga kemudian Rasulullah pernah bersabda, la yudkhil ahadan amaluhul jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala la wala ana illa ayyatagammadani Allahu bi fadlin wa rahmah. Tidak seorang pun masuk surga itu karena amal-amalnya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk aku. Tidak juga seperti itu. Seandainya bukan karena rahmat dan karunia yang meliputi diriku. Itu semua karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan nikmatnya surga. Gak ada yang masuk karena amal itu, tidak sebanding, karena nikmatnya itu dahsyat. Itu semua karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amal yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan hanya menjadi syarat kita kemudian akan bisa mendapatkan nikmat Allah itu. Tetapi sesungguhnya amal yang kita lakukan dengan apalagi cuma 20 tahun itu belum tentu diterima lagi, belum tentu berkualitas lagi. Itu tidak sebanding dengan nikmatnya surga. Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, kita tidak pantas. Tidak ada satupun yang pantas untuk masuk surga itu. Karena amal itu cuma 20 tahun, itu pun belum tentu diterima. Orang yang punya amal Bani Israel yang 500 tahun, ada 400 tahun menceritakan riwayat itu kemudian hanya sebanding dengan nikmat mata kita bisa melihat. Maka ada ulama yang menyatakan kalau ingin tahu nikmat Allah itu mau menghitung saja, mau menghitung nikmat Allah sedikit saja, cukup sekarang pejamkan mata, lalu pura-pura buta setengah hari. Apa yang terjadi bapak-bapak? Pejamkan mata sehari pura-pura buta, habis pak. Ternyata mata itu nikmat utama. Itu contoh. Jadi 400 tahun tidak pakai dosa, amal terus, itu baru sebanding dengan nikmat mata. Apalagi 20 tahun, itu pun belum tentu diterima. Jadi tidak ada. Maka penting untuk sama-sama kita ingat ayat di dalam Quran surat Al-Mu'minun 99 sampai 100 itu, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, aku akan beramal soleh, amal-amal yang aku tinggalkan selama ini. Dan itulah menurut Imam Qatadah disebutkan di tafsirnya Ibnu Katsir itu, Imam Qatadah menyatakan, demi Allah, ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa orang-orang yang sudah jadi mayat, orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang sudah menjadi jenazah di kuburan itu, mereka berniat, berangan untuk bisa kembali kepada dunia ini untuk melakukan amal. Dan mereka berangan untuk kembali ke dunia bukan untuk kumpul-kumpul sama keluarga,
Berniat bukan untuk cari uang yang banyak, berniat untuk kemudian melaksanakan nafsu dan syahwat kekuasaan apapun, tidak. Mereka ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh, tidak lagi seperti sebelumnya sebelum mati. Nah, ayat ini bisa dijadikan sebuah inspirasi. Andaikan bapak-bapak dan ibu-ibu ini reborn, gitu ya, terlahir kembali, sudah dari pernah mati, apakah kita akan santai-santai saja? Apakah kita kemudian tidak akan memanfaatkan waktu? Apakah kita akan menunggu mati lalu baru berangan, ya Allah, saya rugi kemarin tidak begini, lalu kembalikan ke dunia? Tidak lagi. Maka bayangkan bapak dan ibu sudah pernah mati, sekarang diberikan kesempatan lagi hidup oleh Allah. Apakah sama? Karena memang di dalam Al-Quran pada pei deki pakun seperti itu. Jangan gunakan dengan sesuatu yang tidak baik. Maka Bapak dan Ibu sekalian, eskatologi awal itu adalah kematian. Nanti kita bahas pada kesempatan berikutnya. Ingat, sebenarnya kita setiap hari ini sudah berlatih atau berada dalam posisi merasakan mati itu. Dr. Muhammad Az-Zain itu di kitabnya Hakikatul Maut Bainal Falsafah wad Din, beliau menyebutkan sebenarnya setiap hari kita sudah latihan mati itu 4 kali. 4 kali kita sudah setiap hari merasakan mati itu. Atau belajar dari kehidupan keseharian kita, 4 kali kita merasakan tentang mati itu. Pertama adalah mautul khalaya, kematian sel-sel. Jadi semakin sel-sel kita ini semakin berkurang. Itu adalah contoh bahwa kita suatu saat akan ada ajal. Yang kedua adalah hukdanul maut, kematian panca indera. Panca indera Bapak sudah mulai berkurang, tidak seperti dulu ya, baik pendengaran, penglihatan itu sudah mulai berkurang. Itu tanda-tanda, itu belajar bahwa setiap hari kita sudah tidak seperti dulu. Itu adalah ciri-ciri kematian. Yang ketiga adalah halatun naum, saat tidur. Jadi tidur itu kan kematian, saudaranya kematian. Lalu kemudian yang keempat adalah al-adatu yaumiyan, pulang ke rumah itu adalah bagian dari contoh. Bapak pulang ke rumah, keluar kerja, pulang atau kemana terus pulang, itu contoh bahwa suatu saat kita juga akan pulang kepada Allah. Jadi sebenarnya tiap hari kita sudah menyaksikan itu, hanya kita tidak belajar dari itu. Sel-sel kita yang berkurang, panca indera kita yang sudah berkurang, setiap hari kita kemudian tidur, itu adalah tanda-tanda saudaranya kematian. Dan pada saat kita pulang ke rumah, artinya peringatan-peringatan itu sebenarnya harus menjadikan orang tua itu semakin arif, semakin bijak, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Imam Hasan Al-Basri itu pernah kemudian bercerita bahwa suatu saat dia melihat, menyaksikan kematian dari Basar bin Marwan, gubernur Mesir, seorang hebatlah gubernur Mesir pada waktu itu. Dia adalah adik khalifah dari Abdul Malik bin Marwan. Gubernur Mesir ini, Basar bin Marwan ini meninggal karena hanya ketusuk duri, Pak. Ketusuk duri lalu infeksi di kakinya itu, mati. Dia orang hebat, seorang gubernur. Nah, ketika diantar jenazahnya ke kuburan, lalu berpapasan juga, kebetulan berpapasan dengan orang biasa, orang-orang kulit hitam, orang-orang rakyat biasa lah gitu. Sama juga digotong, kebetulan meninggalnya kemudian pada saat di pekuburan yang sama, ketemu di sana. Proses jenazah sudah, begitu juga dengan yang orang kulit hitam yang diantar itu, sedikit orang rakyat biasa diantar seperti itu. Selesai dikuburkan dua-duanya karena kebetulan berbarengan, Imam Hasan Al-Basri dan seluruh pengantar pulang. Tapi Imam Hasan Al-Basri kemudian menengok ke belakang. Ditengoklah belakang. Dia cuma berpikir pelajaran penting buat saya. Ternyata seorang raja, seorang penguasa, orang hebat sama orang-orang biasa, toh tempat kembalinya sama.
di kuburan. Tidak ada yang beda antara presiden, antara bupati, antara rakyat biasa, penguasa, tidak. Ternyata ketika sudah mati sama. Itulah pelajaran penting katanya Imam Hasan Al-Basri, bahwa ternyata betul kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan perenungan eskatologi awal tentang kematian, tetapi saya sampaikan dulu tentang masa tua kita. Walaupun mati itu tidak harus melalui tua dulu, ada yang mati muda, tetapi diingatkan kepada kita bahwa dengan tanda-tanda yang sudah an-nadir yang sudah diberikan Allah kepada kita, mengingatkan kita pada saatnya kita nanti semuanya akan mati. Oleh karena itu, apa-apa yang sudah kami sampaikan ini nasihat buat saya, nasihat buat bapak-bapak dan ibu-ibu, sama-sama untuk kita pelajari. Allah sudah memberikan umur yang panjang kepada kita sejauh ini. Sejauh ini Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, dan alhamdulillah kita berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah kalau sampai nanti bisa ketemu di bulan Ramadan lagi, maka itu adalah kesempatan yang luar biasa. Bayangkan ayat Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, bagaimana Allah menggambarkan orang-orang yang sudah mati itu berangan-angan ingin hidup kembali, bukan untuk kumpul, bukan untuk mencari harta ternyata, bukan pula untuk kemudian menginginkan apa yang menjadi syahwatnya kemudian dia lakoni untuk hidup lagi, tapi dia akan melakukan amal-amal kebaikan, kesolehan. Bayangkan kita sudah pernah mati lalu sekarang hidup lagi, apakah akan kita sia-siakan? Allah sudah memberikan nadir, uban, pendengaran yang berkurang, penglihatan yang berkurang. Tetaplah untuk terus menjadi orang yang arif, semakin takwa, semakin bijak di masa-masa tua kita. Sehingga kemudian Imam Ali pun mengatakan, saya tidak ingin mati muda, tapi saya ingin mati tua, karena disitulah ketaatan kepada Allah semakin bertambah. Sama seperti nasihatnya Rasulullah kepada paman beliau Abbas ketika sakit. Beliau menyatakan, wahai paman, jangan pernah meminta untuk mati, teruslah minta umur panjang. Karena kalau engkau termasuk orang baik, maka dengan bertambahnya umur, maka kebaikan-kebaikan, pahala-pahala akan semakin bertambah. Tapi kalau engkau termasuk orang yang masih tidak baik, maka dengan panjangnya umur itu akan ada punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau sudah tua berangan-angan untuk mati atau minta mati, tidak perlu. Karena umur yang panjang itu punya pengaruh. Kalau kita orang baik akan bertambah pahalanya. Kalau kita masih belum termasuk orang baik, maka dengan umur panjang kita diberikan kesempatan untuk banyak bertaubat kepada Allah. Allah senang kepada orang yang akhirnya akhir hidupnya adalah bertaubat. Teruslah memohon kepada Allah agar umur yang diberikan kepada kita menjadi umur yang barokah. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.